Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tak bosan-bosan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kelapangan waktu, sehingga hari ini kita berkumpul. Walaupun COVID belum selesai, tapi sudah sangat reda. Sekarang kita sudah vaksin 100% untuk yang pertama, sehingga dibuka kembali, kita boleh melakukan kegiatan dan berkumpul. Tepuk tangan yang sudah vaksin. Karena 2 tahun Pak Jarod kami tak melakukan kegiatan kumpul-kumpul, dan saya biasanya kumpul itu wajib saya salami dulu, atau pulangnya kita bersalaman baru kita bubar. Jadi saya rindu dan kangen kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dan hari ini kangen itu telah kita hilangkan rasanya karena hari ini kita adakan pertemuan. Semua ini berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya sayangi, Mas Jarod, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Tepuk tangan Bapak dari sekalian. Beliau sangat perhatian terhadap pertanian. Dari jalan ngomong dari tadi sampai kemari pertanian terus, karena dulu waktu beliau juga menjadi bupati, wali kota, ya sama, dan itu dia terapkan di Kabupaten Batubara. Alhamdulillah sebenarnya Komben khas Persar ini cuma sebagian, tapi tempat lain sudah banyak dengan jenis yang berbeda-beda. Jadi hari ini kita penyerahan untuk Kecamatan Sungai Balai saja. Sekaligus kita juga hari ini Mas Jarod menyerahkan sebagian dari sertifikat dari program Prona. Dulu namanya Prona, sekarang namanya apa Pak? Hah? Redistribusi. Dan ini tahun depan kami sepakat dengan Kepala BPN untuk jumlahnya kita lebih besarkan lagi. Tepuk tangan buat Kepala BPN. Terima saya Kepala BPN Batubara, Pak lupa gue. Pak Denny, karena dekatnya jadi lupa Mas. Ya, saya grogi hari ini pakai training. Saya mohon maaf karena tadi pagi itu kita ada olahraga. Habis olahraga saya keliling naik sepeda ke desa-desa. Habis itu tadi ada acara meninggal dunia PNS kita, dulu pernah jadi kadis, ke Tanjung Tiram. Belum sempat pulang ke rumah, acara di tempat ini. Jadi maafkan ini, mudah-mudahan tidak melanggar adat istiadat di tempat kita. Maaf ya Bu ya. Bapak hadirin sekalian, saya tidak berpanjang lebar, bahwa inilah kerja nyata Mas Jarod yang telah merealisasikan aspirasinya dari anggaran pusat di Kabupaten Batubara. Jadi kami Mas Jarod mengucapkan banyak terima kasih. Tadi kami ngobrol bahwa petani di Batubara ini memang bagus lahannya, tapi memang kurang bisa menyerap unsur hara. Ya, kenapa kurang bisa menyerap? Karena sekian puluh tahun tanah itu diolah pakai traktor. Bidang olahnya 10 sampai 12 cm. Ini terus berputar-putar sampai puluhan tahun. Nah, hasil riset kami kemarin dengan Bank Indonesia, ternyata sudah terjadi pengerasan di lapisan tanah bawah. Jadi tanah ibu itu di atas itu diolah, tapi di bawahnya lama-lama dengan melaksanakan pupuk organik itu, anorganik itu, ternyata terjadi pengerasan, sehingga air yang datang kadang-kadang dia lama baru bisa terserap ke bawah. Kan begitu kejadiannya. Nah, kami tadi berpikir dengan Mas Jarod tahun besok Pak Kadis, kita sudah adakan satu mesin, ya, apa namanya? Bukan pupuk, itu mesin yang olah tanah sawah apa? Traktor. Rotavator.
tadi malam saya bahas anggaran tahun depan kita beli itu supaya nanti petani boleh pakai, ya. Nah, baru satu Mas Jarod, mana tahu nanti tahun depan ada aspirasi Mas Jarod lagi, bisa itu diperbanyak supaya lahan pertanian kita ini bisa kembali kita gali dalam-dalam, kita biarkan baru pada masa musim tanam baru kembali di rotari. Sehingga apa? Sehingga kegemburan tanah itu tidak hanya lapisan 12 cm atau 10 cm, tapi dibalik sampai lapisan bawah ini. Nah, terima kasih kehadirannya, terima kasih untuk kehadiran Mas Jarod. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang. Kula nuwun. Menika niki artis niki Pak Bupati. Soalnya ganteng. Ganteng. Nek ana produser teko ning kene, gak jadi bupati temene jadi aktor nanti. Jadi pemain sinetron luar biasa. Karena ganteng ini maka dicintai sama ibu-ibu. Nah, kalau dicintai, insya Allah pasti dipilih lagi. Amin. Soal Jowo palian. Soalnya kalau saya lihat Pak Zahir ini gitu ya, nggak ada wajah murung, ya, wajah cemberut, merengut, ronok, selalu wajahnya ceria, senyum gitu ya. Maka dari itu apapun program Pak Zahir, ya, Bupati Batubara, selalu kita dukung. Pasti kita dukung. Berhubung sama-sama satu partai juga. Karena berpartai itu Pak Zahir, Pak Syafi'i, Pak Suwarsono, Bapak Ibu sekalian, itu cuma sebagai sarana sebagai alat untuk bagaimana kita bisa bantu rakyat. Tujuannya ya apa caranya bisa bantu rakyat. Karena di sini ini pertanian, maka bagaimana bantu rakyat yang bertani, yang bercocok tanam, bagaimana mengolah tanahnya dengan baik. Tadi sampaikan ya, di jalan ngobrol terus masalah pertanian, tadi sampaikan tanahnya berkeras, ini harus dibongkar balik. APBD sudah menganggarkan 1 ya Pak Kadis ya. Ya, maka kami usahakan insya Allah ya tahun depan kita tambah 1 lagi dari komisi. Cuma, nah ini cumanya ya. Nek wis entuk alat koyo ngono tidak menjadi hak milik dari kelompoknya. No. Ini bisa dipinjam kelompok yang lain. Ya, bisa dipinjam kelompok yang lain. Seringkali kita kasih alat, bantuan alat, kemudian di HI. Bahasa Indonesia itu apa ya? Dikuasai. Dikuasai kelompok itu, ya kan? Ya. Dikuasai kelompok itu, kelompok masyarakat yang lain butuh, nggak dikasih Pak Bupati. Yang celaka lagi adalah di samping dikuasai gitu ya, enggak diterima ini diawasi enggak begitu ya. Kalau nggak diawasi, dijual. Terjadi nggak di masa lampau? Terjadi. Saya sampaikan ya Ibu Bapak sekalian, nanti ini penanggung jawabnya Dinas Pertanian dan Pak Dinas. Dan ketika bantuan itu datang, ini kan sudah banyak sekali di sini Pak Bupati ya, dapat ya salah satunya ini combine harvester ini ya. Saya selalu sampaikan kepada Bupati sama teman-teman kelompok tani, kalau bantuan itu program dari Kementerian Pertanian dan berasal dari Jarod Saiful Hidayat, kan saya jembatan jenengan semua, jembatan sampean kan, untuk bisa menarik program itu nyampe di sini. Ya, itu tidak usah kalian nebus, nggak usah bayar, itu ya, nggak usah bayar. Jadi siapapun itu tidak boleh. Kalau seperti itu, langsung bilang aja Pak Bupati sama kita, gitu ada nakal seperti itu jangan dikasih, kita bisa pindahkan ke yang lain.
Masih banyak yang baik-baik, yang jujur-jujur. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Di masa lalu ada yang seperti itu, harus nebus. Kemarin kita kasih di Langkat itu, kita kasih besar sekali itu untuk apa namanya itu? Untuk gali. Bukan untuk gali, apa namanya? Eskavator. Eskavator tuh gede. Gede banget. Tak kasih sana. Eskavator yang ini. Beko besar Pak. Mau ya? Beko besar. Karena untuk bikin kolam ya. Oh, tambak ya. Tambak beko besar. Oh, saya tanya ini berapa harganya kalau di toko? Berapa M itu? 1,8 M. Dia butuh perangkat karena butuh kayak tambak Pak. Ini ada tambak sih. Di sini ada tambak. Banyak. Saya bilang, oke, kasihkan ke Anda, tapi tolong jangan dimiliki sendiri. Yang butuh siapa? Pinjam saya, boleh. Dan gratis, nggak perlu lagi kalian nebus. Terkait dengan ini tadi. Tadi saya sampaikan Pak Warsono juga ngomong-ngomong, Pak Jarod boleh nggak ya ada program untuk CUT, jalan usaha tani? Boleh. Bisa nggak dikasih besar terus kita bagi-bagi? Nggak bisa. Loh, enak itu ngomong kan apa iya. Daripada kok kasih PHP Pak, iya toh? Oh, bisa nggak berapa M gitu Mas Jarod, kemudian kita bagi di sana sekian, di sini sekian. Waduh itu butuh duit. Jadi raiso. Dan bukan program seperti itu. Tapi kalau bidang di mana ajukan itu bisa. Termasuk saluran irigasi. Ya, itu bisa. Itu bisa kita serahkan pada masyarakat, bisa dilakukan secara apa namanya? padat karya. Tapi pokoknya Pak Bupati, Pak Zahir untuk batu bara kita all out lah. Supaya Pak Zahir benar-benar bisa berhasil batu bara. Tadi udah ngomong-ngomong juga Mas Jarod, ini kita sebentar lagi akan groundbreaking untuk bangun kantor baru. Sudah berapa tahun sih batu bara ini? 14 16 tahun. Saya pernah rumahnya ke tempatnya Pak Zahir, ke kantor Bupati Pak Zahir. Saya bilang, Pak Zahir maaf ya Pak, bukan saya menghina ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Ini kantor Bapak ini sama kantor camat saya di Jakarta kalah jauh Pak. Mohon maaf. Jadi dia bilang tahun lalu kalau nggak salah Pak ya, kita ke sono. Mas Jarod kita mau bangun, bagus lah. Ya, bangun yang bagus, tidak perlu mewah tapi layak, ya. Dan beliau sampaikan nanti Januari Mas Jarod kita akan groundbreaking, alhamdulillah. Kantor Bupati Batubara, pusat pemerintahannya dibangun di sini. Waduh, luar biasa. Ya. Nah, untuk bangun ini Pak Zahir, ini nggak bisa 1 tahun, 2 tahun. Ini kan terus berkembang. Terus progres yang bagus ya. Makanya untuk Bupati 1 periode kurang Pak. Mestinya harusnya 2 periode itu bisa tuntas semuanya, gitu ya. Biasanya begitu, biasanya. Saya pernah jadi kepala daerah juga 2 periode Pak, 10 tahun. Tapi ya capek juga loh Pak, kesel loh Pak. 10 tahun, ya, nggak ada hari libur. Tadi yang bilang ya, saya ketawa dengan beliau pakai training gitu ya, wah ya, tadi pakai sandal, sekarang pakai training, ya sepatu pantofel. Itu dalam rangka menghormati sampean loh, ya enggak? Biasanya pakai training kan sepatunya sepatu kek seperti, ini kan sepatu pantofel Pak, nggak gawe kaos kaki meneh. Karena habis dari olahraga. Inilah tugas tantangan sebagai kepala daerah, sifatnya melayani. Ya. Jadi selamat ya pada kelompok tani yang menerima ini. Insya Allah nanti ada perkembangan bagus Pak Warsono, Pak siapa? Safi'i ya. Kita koordinasi sama kepala dinas ya. Baik itu dinas
pertanian, dinas perikanan ada nggak? Ini hadir ya. Aku sering ketemu aku ini. Sering dapat ini ya. Jadi nanti itu tanggung jawab saya. Karena saya dipercaya mendapatkan amanah ya sebagai anggota DPR yang ditugaskan di Komisi 4 dari Kabupaten Batubara. Maka ketika di Jakarta tidak boleh lupa sama rakyat Batubara. Ya. Itu. Nah, setelah ini saya mohon maaf Pak Bupati, saya juga bertanggung jawab juga kepada tetangga sebelah Simalungun. Karena saya akan ke Simalungun untuk meninjau karena di sana kemarin kita kasih bantuan lembu, ternak lembu. Ada 3 kelompok ternak lembu, 1 kelompok 20 ekor, banyak juga. Nah nanti kalau memang sini bagus ya dengan Pak Pradinas ya, sekaligus nanti juga kita bangun pupuk, unit pengolah pupuk organik. Supaya tadi sampaikan oleh Pak Bupati, kita nggak tergantung kepada pupuk kimia yang bikin tanah keras. Tapi bahannya harus ada dulu. Apa bahannya? Ya kotorannya lembu. Sehingga sekalian nanti kita kasih pupuk. Tapi kalau Pak Bupati tanpa menunggu itu dan butuh untuk program pupuk, unit pengolah pupuk organik, kita bisa kasih bantuan untuk tahun depan. Pupuk asalkan ya untuk bahan untuk ngolah itu tersedia. Ada nggak Pak? Banyak ya? Banyak, maka tahun depan untuk Kabupaten Batubara kalau perlu kita kasih 2 atau 3 unit pengolah pupuk. Supaya petaniannya maju gitu loh Pak Warsono. Gonin ini kok dekek ini terserah beliau lah. Ya. Tapi sekali lagi dimanfaatkan yang baik ya. Ya dimanfaatkan yang baik. Aku seneng nanti ini ketemu ya. Ilang-ilang kurang Jawa Pak, ngomong Jawa kabeh gitu. Banyak Jawa ya sini ya. Gak bisa Jawa iso ya? Iso. Bahasa Jawa halus apa kasar? Halus. Halus aku ora iso. Ini halus iki iso. Pak sono soalnya piantun Solo menika. Panjenenganipun piantun Solo napa Yogya jenengan? Oh Solo. Lah wong Jawa tapi nang ngene Jawa Timur Surabaya ya basane ketopraan. Ya. Kalau beliau itu bahasanya bukan bahasa ketopraan, ya. Kalau aku ludrukan ya ini ketoprak atau wayang uwong ya. Jadi senang sekali ya. Jadi salam sehat selalu sehat, semangat ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Ojo lali ambil sing ganteng iki tadi. Nggih. Ya, gitu ya. Matur sembah nuwun, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.